Bang, besok saya mau puasa. Puasa apaan, Bu? Bayar utang qada Ramadan. Iya. Tapi laki juga biar ngerti. Kalau sekitar 5 hari, ya. Kalau laki itu kan wajib, Bu, qada, ya. Kalau laki melarang, jangan puasa, Bu, besok jangan puasa. Ini laki dosa nih. Ya. Atau kalau umpama mau nego, Bu, besok jangan puasa dulu, Bu, ya. Mau kenapa ya? Jangan dulu. Tapi lusa saya puasa ya, Bang, ya. Iya, besok puasa. Besok jam puasa, Bu, lusa aja puasa. Masih mungkin. Tapi kalau sampai laki menghalang-halangi, nggak usah puasa. Yang dosa laki. Sebaliknya, kalau ibu tahu-tahu puasa sunnah. Ngomong sama laki, Bang, saya besok mau puasa hari Senin, puasa sunnah. Laki ngelarang. Bu, besok jam puasa. Ibu dengar kata, iya deh, Bang, saya nggak puasa. Kenapa? Takutnya maaf, laki ibu punya hajat sama ibu. Ibu maksa belain yang sunnah, puasa sunnah. Tapi ibu khianat, durhaka sama suami. Suami ada butuh sama ibu, keperluan, wajib ibu layanin, ibu jadi dosa. Begitu. Tapi kalau masalah qada, ibu tetap harus pertahankan. Bang, kasih saya kesempatan, Bang. Besok saya mau qada, saya punya utang. Ibu yang ngomong, saya kemarin utang puasa, Bang, Ramadan 5 hari. Saya minta izin biar cepat selesai utang saya, Bang. Jadi saya ibadahnya aman. Laki yang ngaji begitu dukung. Ya, Bu, cepetan kodok-kodokin. Jangan ditunda-tunda. Begitu. Ya. Itulah pentingnya kalau orang ada ilmu, jadi enak ibadahnya. Maka jikalau ada tempo, ada waktu lagi beserta ada ongkos, maka hendaklah ia belajar ilmu, maka ia belajar fikih. Ini penting, Bu. Bab fikih itu dalam ibadah keseharian kita. Itu tadi saya bilang, fikih itu paling dasar ngebahas masalah apa? Masalah istinja. Bahasa kita maaf, cebok. Ini kadang ada orang, maaf, buang air seni. Lagi model laki yang jorok, na'udzubillah min dzalik. Bisa gitu. Ya, dia pipis, wala cebok, wala apa. Kan namanya jorok namanya itu, ya. Sampai masalah cebok aja dalam agama kita, hukum fikih itu diperjelas, belajar gitu kan. Jangan sampai akhirnya apa? Nah itu, Bu, berapa banyak. Makanya itu saya suka singgung khususnya laki. Maaf laki, kenapa? Laki, kalau tidak dalam kondisi sangat darurat, yang bagus pipisnya jongkok. Kalaupun berdiri, perhatikan jangan sampai itu najis berbalik mantul, kena celana dalam, kena paha, kena celana. Anda nggak berasa, tahu-tahu begitu kelar pakai celana dalam, pakai celana, Anda wudhu sholat. Nah, padahal celana itu ada najisnya. Sayang Anda tahu-tahu ngerasa udah sholat, sholatnya kagak sah. Itu kan zaman Nabi terjadi. Kenapa? Ada orang dikubur, Nabi lewat pemakamannya. Kalau Nabi mah kita beda, Bu. Kita ini manusia biasa. Ini Nabi manusia pilihan. Dengar apa yang terjadi dalam kuburan tersebut. Ada pemuda tengah disiksa. Kenapa? Sebab di dunianya dari masalah kencingnya. Kenapa? Ya itu dia pipisnya nggak beres, ceboknya nggak bener, ya. Makanya orang laki itu, perempuan termasuk, kalau pipis, Bu, maaf ya, saya bicara fikih bukan Quran, bukan. Itu ada diajarin berdehem. Jangan berdehem gini. Jadi nekan supaya air seni itu tiris. Jangan sampai akhirnya apalagi pipis diri. Dia berasa udah selesai nih. Begitu bergerak sedikit, nah ada sisa-sisanya, kena celana dalam. Nah itu jadi najis kan akhirnya. Itu. Jadi anak muda disiksa gara-gara masalah pipisnya nggak beres. Itu penting, ya. Nanti ceboknya juga bagaimana caranya. Makanya diajarin tuh. Sekarang laki, saya bicara laki ya. Sampai ada namanya tuh. Coba tergantung orangnya. Maaf, laki itu diajarin, Bu. Bilang suami ibu, kalau pipis itu kayak orang mau main silat atau mau main silat. Nih saya perhatiin begini nih, ini laki nih tuh. Jadi ini nekan perut dikit. Nah, sekarang laki diri, pipis diri, coba gimana?
Jadi najis kemana-mana. Makanya saya amat sayangkan kalau sampai ada masjid musola sebetulnya kurang pas kalau nyediain tempat toilet pipis yang diri. Padahal agama ngajarin jangan diri, jongkok. Udah paling bagus begitu. Lihat tuh agama perhatian sampai masalah begitu diperhatiin. Kenapa? Supaya ibadah kita benar. Kadang-kadang suka ada tuh Bu, masjid baru, masjid gede, kadang-kadang disebut masjid agung. Tapi nyediain tempat pipisnya diri. Ya, kalau mall. Emang umumnya begitu kalau laki. Ya kan, kamar mandi terbatas. Padahal harusnya itu disiapin. Ya, itu hal-hal yang mesti ada perhatiannya. Nah, jadi artinya kalau ada waktu senggang nih ibu-ibu nih, udahan ada ongkos, ada biaya, dia cari tuh pengajian. Hendaklah ia belajar ilmu, maka ia belajar fikih dan ilmu halal haram. Contoh kayak ibu sekarang dari rumah, Sabtu pagi jam 9 sampai jam 11. Ibu udah ngomong sama laki, Bang, saya izin. Tiap Sabtu pagi jam 9 sampai jam 11, saya ada pengajian di Hutan Kayu, di Majelis Taklim Az-Zikr Nafiah Syed Ibrahim. Saya izin Bang ya ngaji. Lakinya paham, ya udah ngaji sana Bu, ngaji. Apalagi kalau laki yang perhatian, ini Bu ongkosnya. Ibu kata ibu mau jalan ke, atau mungkin ada mbak motor perlu isi bensin, atau mungkin jalan perlu naik bajai atau naik ojol umpama, ya. Jadi memang untuk ilmu itu perlu pakai ongkos, ya. Dari kitab-kitab yang kecil saja dahulu, namanya belajar, jangan gede-gede kitabnya. Ini contoh kita nih Bu nih, kitab kan tipis nih Bu. Tapi jalan kitabnya, isinya yang mahal. Banyak kita dapati hal-hal yang mungkin selama ini belum kita dapati ilmu-ilmu tersebut. Ya.